Action, Minasan konnichiwa, pau desu. Kalau sekiranya teman-teman ingin tinggal lama di Jepang dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, tentunya teman-teman harus mengapply visa jangka panjang. Untuk bisa tinggal di Jepang, tentunya ada jenis-jenis visa yang bisa digunakan seperti magang, bekerja, atau visa-visa lainnya seperti itu ya. Tentunya dengan persyaratan yang bisa dibilang berbeda-beda seperti itu, dan setiap persyaratan itu bisa dibilang juga memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Nah, jadi visa yang diturunkan oleh pihak imigrasi Jepang itu hanya bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya saja. Misalnya teman-teman mengapply visa magang, ya tentunya artinya teman-teman itu hanya bisa melakukan aktivitas magang aja di Jepang seperti itu. Atau misalnya bekerja, anggaplah bekerja ini dengan menggunakan visa Tokutegi no atau Shiro visa atau Gijinkoku seperti itu. Artinya teman-teman cuma bisa melakukan aktivitas yang hanya untuk bekerja di perusahaan yang telah ditunjuk seperti itu ya. Atau misalnya visa keluarga, datang untuk mengunjungi keluarga atau tinggal bersama keluarga, atau visa pelajar, datang untuk belajar seperti itu ya. Pokoknya visa-visa yang diturunkan oleh pihak imigrasi itu tujuannya adalah hanya untuk ya sesuai dengan peruntukan visa tersebut. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya berita ini, beberapa hari yang lalu cukup sering kita dengar di sosmed khususnya ya, bahwasanya ada orang Vietnam yang tertangkap oleh pihak imigrasi karena kedapatan melakukan aktivitas di luar visa yang sudah ditentukan. Nah, jadi orang Vietnam ini dia itu datang dengan menggunakan visa magang kalau nggak salah gue ya. Jadi kalau namanya kita magang, tentunya kita hanya bisa magang di tempat atau bekerja di tempat yang ditentukan saja. Misalnya teman-teman magangnya itu di Toyota misalnya seperti itu ya, di perusahaan A. Nah, teman-teman hanya bisa bekerja di perusahaan aja terus-menerus sampai kontrak teman-teman habis seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk visa magang saja, tetapi visa kerja lainnya seperti Tokutegi no dan Gijinkoku itu juga sama. Kalau misalnya sudah terdaftar di perusahaan A, ya di perusahaan A lah bekerja seperti itu, nggak bisa masuk ke perusahaan B, nggak bisa masuk ke perusahaan C seperti itu. Karena kontraknya tadi kan sudah jelas, dan juga di paspor itu ada yang namanya shiteisho yang menunjukkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan ini loh, seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman melakukan aktivitas di luar status visa teman-teman, itu termasuk pelanggaran kejahatan seperti itu, dan itu bisa ditangkap oleh pihak imigrasi dan berujung nanti teman-teman itu dipulangkan ke negara asal. Nah, jadi si orang Vietnam itu dia membuka pangkas rambut kecil-kecilan. Ya biasalah, kalau kadang kita magang itu memang berasa seperti itu. Berasa kalau kadang pendapatan itu kecil seperti itu kan, karena ya statusnya magang, gajinya kecil. Jadi kadang kita butuh pendapatan lain seperti itu. Hanya saja karena keterbatasan status visa kita nggak bisa melakukan hal itu. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir ingin memutar otak seperti itu ya, untuk mendapatkan penghasilan lain seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh orang Vietnam tadi lah. Misalnya dia buka pangkas di rumah, nanti mempromosikan ke orang-orang sekitarnya, ke teman-teman sekitarnya, gue buka pangkas lo, mau nggak pakai jasa gue, lebih murah lo daripada pangkas Jepang misalnya seperti itu kan. Dan juga lebih mudah requestnya karena menggunakan bahasa ibu yang sama seperti itu. Atau mungkin bagi cewek-cewek juga ada beberapa yang jualan kosmetik atau produk online seperti itu ya, yang mana itu tujuannya untuk menambah keuangan, pendapatan seperti itu. Nah, tentunya aktivitas-aktivitas tersebut adalah ilegal karena itu adalah aktivitas yang dilakukan di luar visa, dan itu kan adalah status atau kegiatan yang mana itu adalah bisnis yang tidak terdaftar seperti itu. Jadi kalau kita buka bisnis di Jepang ini, tentunya kita harus mendaftarkan bisnis kita. Nanti pajaknya dibayarkan berapa, kemana dibayarkan seperti itu. Nah, berbeda ya dengan negara asal kita, kayak misalnya di Indonesia, kalau kita mau dagang ya dagang aja, kalau mau buka lapak ya buka lapak aja. Tetapi kalau di Jepang hal seperti itu tidak bisa, bahkan untuk orang Jepang sendiri pun. Beberapa postingan-postingan yang gue lihat di sosmed, ada juga beberapa teman-teman kita, sesama orang Indonesia seperti itu ya, yang mereka juga melakukan hal-hal yang sama, seperti buka pangkas lah di Apatonya seperti itu kan, atau ada yang jualan gelang di Namba ya kalau nggak salah gue ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang sangat tidak dianjurkan dilakukan, karena nanti kalau sempat tertangkap oleh pihak imigrasi, teman-teman itu akan dipulangkan ke negara asal seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya adalah jangan dilakukan. Kalau misalnya sudah terlanjur dilakukan gimana bang? Ya udah berhenti mulai dari sekarang seperti itu. Gue sangat tidak menganjurkan itu ya, walaupun gue sendiri waktu magang juga berpikiran yang sama. Gue butuh pendapatan lebih, mengingat gaji gue waktu magang itu kecil, harus bayar hutang, ada potongan-potongan ini, potongan itu, pengennya dapat tambahan tetapi tidak memungkinkan. Jadi mau nggak mau ya harus menghadapi kondisi yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapat tambahan lebih, bagaimana caranya
semuanya. Silahkan diskusi dengan perusahaan, minta kenaikan gaji, minta tambahan lembur agar teman-teman itu bisa mendapatkan uang lebih. Nah, kemungkinan kalau hal-hal seperti itu teman-teman lakukan, perusahaan akan mempertimbangkannya seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya magang kan memang agak hanya bisa bekerja di perusahaan itu, nggak bisa pindah seperti itu kan ya. Satu-satunya bisa lakukan adalah sodang seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk imigrasi Jepang ini, masalah pervisaan ini sangat kibisi sekali ya, sangat ketat sekali, dan itu memang gue rasakan sendiri seperti itu. Nggak hanya untuk orang-orang yang bekerja dan tinggal di Jepang saja, orang-orang yang ingin liburan ke Jepang pun, untuk mengapply visa liburan ke Jepang itu pun bisa dibilang persyaratannya cukup rumit, cukup ribet ya. Dan gue itu mengalaminya ketika gue mengundang orang tua untuk datang ke Jepang dengan visa kunjungan selama 90 hari ya. Nah, itu persyaratannya banyak sekali, tambahan ini, tambahan itu, dokumen ini, dokumen itu, buku tabungan, segala macam itu perlu dilampirkan seperti itu untuk membuktikan kalau kita bisa menjadi penjamin untuk orang tua yang kita undang seperti itu. Dan ketika gue mengajukan perpanjangan dari 90 hari ke 180 hari, itu persyaratannya beda lagi seperti itu. Bahkan gue sempat ditelepon sama pihak imigrasi untuk ditanyakan apa alasan kenapa orang tua Anda masih tinggal di Jepang seperti itu. Jadi memang pemeriksaannya cukup kibisi seperti itu. Dan gue itu sudah mengundang orang tua 2 kali ya datang ke Jepang. Dan untuk yang pengajuan pertama dan pengajuan kedua itu dokumennya bermacam-macam. Yang kedua lebih ribet lagi. Nah, jadi ya seperti itulah di Jepang. Di Jepang ini masalah pervisaan itu sangat tidak fleksibel sekali, dan teman-teman harus tahu itu. Jadi kalau sekiranya teman-teman mungkin sebelum berangkat ke Jepang kepikiran, nanti gue ketika ingin sampai di Jepang gue mau bikin usaha sampingan lah, mau bikin tempe, mau jualan gelang, mau buka pangkas, mau apa itu sebenarnya itu ya, itu teman-teman gue sarankan lupakan saja, karena itu adalah aktivitas yang dilarang ya, seperti itu ya. Gue sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau melakukan pun itu terserah, tetapi itu tidak disarankan, tidak dianjurkan, karena ini berisiko dan akan berdampak kepada teman-teman sendiri seperti itu ya. Karena kan kita datang ke Jepang ini untuk mencari penghasilan seperti itu ya, untuk mencari penghidupan. Apalagi yang berangkat dengan hutang seperti itu ya, kalau misalnya sempat ketahuan oleh pihak imigrasi teman-teman dipulangkan sementara di Indonesia masih ada hutang, kan jadi ribet sendiri seperti itu. Jadi lakukanlah aktivitas sesuai visa. Dan kalau sekiranya teman-teman itu juga mungkin sudah terlanjur ya buka bisnis seperti itu, biasanya dari mana sih pihak imigrasi tahu teman-teman itu buka bisnis atau melakukan aktivitas di luar visa? Biasanya bisa di tracking dari aktivitas keuangan, keluar masuk keuangan teman-teman. Kenapa ada uang masuk yang agak aneh misal seperti itu ya? Biasanya kayak orang-orang yang jualan online itu kan aktiviti transaksinya aneh seperti itu, masuk beberapa uang, keluar masuk, tetapi nama penerimanya atau pengirimnya beda-beda. Itu juga bisa dicurigai ya teman-teman. Selain itu juga bisa jadi dari laporan orang-orang sekitar teman-teman. Jadi kita di Jepang ini walaupun kadang kita sesama orang asing seperti itu ya, tidak semua orang asing yang teman-teman kenal itu adalah teman. Nah, jadi mereka itu jadi cepu. Bisa jadi nanti aktiviti yang teman-teman lakukan itu dilaporkan ke polisi, ke imigrasi seperti itu, sehingga teman-teman akan lebih mudah diciduk seperti itu ya. Nah, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Kadang kita kan berpikir kita aja berteman, merasa berkeluarga dengan sesama orang asing, tetapi kadang orang asing yang lain belum tentu berpikiran yang sama kepada teman-teman. Jadi jangan terlalu gegabah lah seperti itu. Terus juga kalau yang di kasus orang Vietnam kemarin itu kan, dia itu ketahuan karena satu ada yang ngelaporin, yang kedua melihat status sosmed dia yang gencar melakukan promosi terhadap bisnis dia. Jadi lebih lebih mencolok seperti itu. Jadi lebih mudah bagi pihak imigrasi untuk melakukan pencidukan seperti itu. Nah, jadi ya itulah yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin datang bekerja ke Jepang. Visa di Jepang itu tidaklah gampang. Visa di Jepang itu sangat kibisi, sangat ketat aturannya, hanya bisa diperuntukkan sesuai dengan tujuannya saja seperti itu. Mungkin berbeda dengan visa-visa di negara lain yang mana gue juga kurang tahu seperti itu ya. Tetapi gue sendiri pun juga waktu itu agak nggak sesuai ekspektasi kan, karena gue juga berpikir hal yang sama seperti itu, tapi untungnya gue segera tahu seperti itu, jadi gue tidak melakukan hal-hal yang demikian. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.